Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Primat Channel ya, dan tentunya masih di seputar pembelajaran matematika ya. Kali ini kita akan melanjutkan part yang sebelumnya, masih terkait dengan statistika, yaitu ukuran letak data. Cuma pada kesempatan kali ini kita akan fokus dengan materi yang akan kita bahas, yaitu desil ya, materi desil. Ini sudah saya telah terangkan ya. Jadi untuk menentukan ukuran letak data ini bisa menggunakan median, kemudian kuartil, desil, dan persentil ya. Ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Kuartil juga sudah. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pembahasan ini ya. Kita akan fokus ke desil. Langsung kita simak ya. Untuk desil, pengertiannya adalah nilai dari suatu data yang membagi data tersebut menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data tersebut diurutkan. Ya. Jadi konsep untuk ukuran letak data ya itu mirip ya. Jadi kalau nanti kalian pahami antara median ya, median kemudian kuartil, desil, ataupun yang nanti terakhir adalah persentil, rumusnya mirip. Yang membedakan adalah pembaginya ya, pembaginya. Contoh median nilai tengah ya, nilai tengah berarti pembaginya adalah 2. Kuartil ya, quarter berarti pembaginya adalah 4/4 ya. Kemudian desil itu 1/10 ya, berarti datanya dibagi menjadi 10 bagian. Nah, kalau persen nanti tentunya dibagi menjadi 100 bagian ya. Jadi untuk desil ini nanti datanya akan dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data tersebut itu diurutkan ya. Perumpamannya seperti ini ya. Anggap aja ini adalah seutas tali ya. Seutas tali ini panjangnya 1 meter lah, misal 1 meter. Nah, tali ini akan saya potong menjadi 10 bagian tapi yang sama panjangnya ya. 10 bagian yang sama panjangnya. Berarti nanti untuk memotongnya atau mengguntingnya, misalnya kita akan memotong dengan gunting ya. Guntingnya nanti ada berapa tempat ya. Tentunya guntingnya harus sebanyak 9 kali ya. Nah, ini ada 9 kali kita memotong ya. Jadi ini tempat potongan yang pertama ya, potongan yang kedua, potongan yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau kita motongnya 9 kali ya dengan ukuran yang sama ya, maka nanti ini akan menghasilkan 10 bagian ya, akan menghasilkan 10 bagian yang sama panjangnya. Nah, ini bagian tali yang pertama ya. Coba kita hitung ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya, 10 ya. Jadi akan menjadi 10 bagian yang sama panjang apabila kita motongnya di tempat-tempat yang ini ya. Tentunya sesuai dengan ukurannya ya. Nah, karena ada di 9 tempat, nah inilah yang disebut dengan desil. Ini tempat yang pertama namanya desil yang pertama ya, ini tempat yang kedua namanya desil kedua, dan seterusnya. Sehingga kalau kita tulis ya, macam-macam dari desil ya itu ada 9 ya. Mulai dari desil yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, khusus yang kelima ini, desil kelima, posisinya berada di tengah-tengah ya. Posisinya berada di tengah-tengah. Nah, karena di tengah-tengah ini nanti nilainya akan sama dengan kuartil tengah atau kuartil kedua, atau akan sama dengan nilai median. Seperti itu ya. Jadi saya ulang, untuk desil kelima itu nilainya sama seperti kuartil tengah atau median. Langsung kita pelajari untuk rumusnya ya. Rumusnya untuk desil
Ini rumusnya ada dua. Yang pertama desil data tunggal. Ya, untuk data tunggal nanti kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. DI data ke I dalam kurung N ditambah 1. Nah, pembaginya di sini ya. Pembaginya karena desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sangat besar, berarti pembaginya adalah 10 per 10. Nah, seperti itu ya. Kalau kuartil di materi yang sebelumnya kan ininya 4 ya. Rumus ininya sama ya. Cuma kalau kuartil ininya 4. Karena memang kuartil itu definisinya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau sekarang desil dibagi menjadi 10 bagian. Ya, berarti pembaginya 10. Jadi kalian cukup mengingat-ingat dari definisinya ya. Kuartil berarti quarter. Quarter itu 1/4. Desil itu berarti 1/10. Berarti per 10. Seperti itu ya. Jadi silahkan ini dipahami saja rumusnya ya. Tentunya akan mudah ketika kalian memahami konteksnya ya, atau konsepnya ya. Kemudian langsung contoh soal ya. Diketahui suatu data. Ini ada data seperti ini. Ya, ini saya ambil dari soal yang waktu kuartil ya. Cuma ini yang akan saya tanyakan, berapakah desil keempat ya. Ada dua pertanyaan. Yang kedua desil ketujuh. Ya. Untuk kesempatan ini kita akan membahas yang ini, desil keempat. Nanti untuk yang desil ketujuh bisa kalian kerjakan sendiri ya, setelah memahami contoh yang dari saya ya. Desil keempat ya, desil keempat coba kita kerjakan. Jadi untuk menentukan desil, datanya yang pertama harus kita lihat apakah datanya sudah urut atau belum. Belum urut ya. Karena belum urut berarti kita harus mengurutkan dulu ya, mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ya. Setelah diurutkan datanya menjadi seperti ini ya. Ini data yang terkecil ini 10 ya, dan seterusnya. Ini yang tengah-tengah yang diurutkan ya sampai data yang terbesar 48. Sudah urut ya, coba disimak ya. Jadi ke kanan itu semakin besar nilainya. Nah, setelah diurutkan kalian tinggal menyelesaikan desil keempatnya. Desil keempatnya dengan rumus yang tadi tentunya ya. Desil rumusnya adalah data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10 ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah desil keempat ya, berarti I ini dengan I ini kita ganti dengan 4 ya. Jadi I-nya kita ganti dengan 4. Kemudian N ini menunjukkan banyaknya data. Banyaknya data berarti ini kita hitung 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti N ini diganti dengan 12. Ya, kalau kita tulis seperti ini ya. Desil keempat sama dengan data keempat dalam kurung 12 ditambah 1 dibagi 10. Seperti itu ya. Kemudian tinggal kita hitung ya. Untuk menghitungnya ya tentunya kita hitung dulu yang ini. Yang di dalam kurung 12 ditambah 1. 12 tambah 1 ini ketemunya berapa? 13 ya. 13 kali 4. 13 kali 4 berapa yuk? 52 ya. Berarti hasilnya adalah data ke 52. Yang ini ketemu 52 dibagi 10 ya. Seperti itu. Tinggal kita bagi saja. Berarti data ke 52 bagi 10. 52 dibagi 10. 5,2 ya. Nah, setelah sampai sini ya, data ke 5,2 ini harus kita jabarkan ya. Nah, untuk menjabarkannya gimana? Posisinya di mana ini? Data ke 5,2 ya. Berarti kita hitung dari bagian yang setelah kita urutkan ya. Dari sini dulu ya. Ini namanya data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, data ke-5. Ini data ke-6 ya. Berarti 5,2 posisinya berada di antara
angka 28 dengan 30. Ya, ini saya kasih tanda saja ya. Jadi untuk posisi dari data ke 5,2 ya, 5,2 itu posisinya berada di antara data ke 28, berada di angka 28 sampai 30 ya, di antara sini ya. Cuma posisinya lebih cenderung ke 28 ya, karena komanya cuma sedikit. Ini kan 5,2 artinya 5 masih lebih 0,2, berarti nanti cenderung dekat dengan angka 28 ya. Nah, kalau kita jabarkan data ke 5,2 ya sama aja data ke 5 masih lebih 0,2 ya. Nah, 0,2-nya ini di mana? 0,2-nya berada di antara data ini dengan data ini ya. Jadi kita harus mencari selisihnya ya, selisih dari data ini dengan data ini. Ya, ini data keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti selisih antara data yang ke 6 dengan data yang ke berapa ini? 5 ya. Seperti itu. Saya tulis di sini ya. Nah, berikutnya kita tentukan ya data kelimanya. Data kelimanya nanti berarti yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini 28. Berarti data kelima ini ya nanti kita bisa ganti dengan angka 28 ya. Kemudian ditambah 0,2 dalam kurung data ke-6. Data ke-6-nya berarti ini. Kita ganti angkanya dengan 30. Ya, jadi data ke-6 ini kita ganti dengan 30. Kemudian data ke-5-nya kita ganti dengan 28. Kita tulis saja ya, data ke-5 tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Data ke-5-nya ini 28. Saya tulis pakai warna kuning ya, biar sama dengan ini. Data ke-5-nya adalah 28 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 0,2 terus kurung buka. Data ke-6-nya berapa? Data ke-6-nya 30 ya. Kita tulis. Kita kurangi ya. Kita kurangi dengan data kelima. Data kelimanya 28. Jangan lupa kurung tutup ya. Terus tinggal kita hitung. Hasilnya adalah ini kita hitung dulu yang bagian belakang ya. Seperti ini 28-nya kita biarkan dulu ya. 28. Kemudian kita tambahkan ya. Bahkan dengan 0,2 terus kita kalikan dengan yang ini. Kita kurangi 30 kurangi 28. 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung yang belakang dulu, perkaliannya dulu ya. Jadi antara penjumlahan dengan perkalian harus kita dahulukan yang ini dulu ya, yang perkalian. Kita tulis sama dengan 28. Kita tambahkan dengan 0,2 kita kalikan dengan 2. Berarti 0,4 ya. 0,4. Ya udah, berarti hasilnya tinggal kita tambahkan saja. 28 kita tambah dengan 0,4. Berarti 28,4 ya.
28,4. Nah, ketemu ya ini ya. Jadi ini jawabannya ya. Mudah bukan ya? Ya, saya kira kalian kalau mengikuti dari awal tentunya bisa lah ya, bisa menghitung untuk soal yang ini ya. Untuk pertanyaan yang B tadi desil ke-7 apa ya? Desil yang ke-7 nanti silahkan kalian hitung sendiri ya buat latihannya. Ini untuk soal yang data tunggal. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Desil data kelompok. Untuk desil data kelompok nanti ada beberapa langkah ya. Ada 2 langkah untuk menghitung dari desil data kelompok. Langkah yang pertama seperti biasa ya, mirip seperti kuartil ya. Jadi yang harus kita cari adalah menentukan kelas desila dulu ya. Kelas desil kita hitung menggunakan rumus yang mirip seperti data tunggal ya. Jadi kelas DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. Ini rumus untuk menentukan kelas desil ya. Kemudian langkah yang kedua menentukan desil data kelompok menggunakan rumus yang lumayan agak panjang ya. Ini juga rumusnya mirip seperti kuartil ya. Mirip ya. Rumusnya seperti ini. DI sama dengan B tambah I kali N per 10. Nah, bedanya di sini ya. Kalau dulu kuartil itu pembaginya adalah 4, ini desil pembaginya adalah 10. Dikurangi FK dibagi F kali P. Ya. Nah, masing-masing unsur harus kita cari dulu ya. Masing-masing unsur ini harus kita cari dulu. Harus tahu pengertiannya ya. DI ini berarti desil ke I. Ya. B kecil ini masih ingat enggak? Ya. B ini adalah tepi bawah. Tepi bawah kelas desil. Cara menentukan tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5 atau dikurangi setengah kalau datanya bulat ya. I kecil ini ya, jenis desilnya yang ditanyakan itu apa ya. Jadi karena berhubungan dengan jenis desil nanti ada 9 kemungkinan, bisa desil yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai desil ke 9. Contoh ya, contoh yang ditanyakan desil ke-6. Nah, kalau desil yang ke-6 berarti I-nya nanti kita ganti dengan angka 6 ya. Terus yang ini FK. Oh, ini N dulu ya. N ini menunjukkan banyaknya data ya. Jadi jumlah frekuensinya ini banyaknya data. Kemudian dikurangi dengan FK. FK ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tapi sebelum kelas desil. Terus yang F ini adalah frekuensi kelas desilnya. Kemudian yang terakhir adalah P. P adalah panjang kelas. Ya. Langsung kita pelajari ya, langsung ke soal saja biar nanti bisa memahami untuk rumus yang ini ya. Jadi ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama menentukan kelas desil, tahapan yang kedua adalah menentukan desil dari data kelompok tersebut ya. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Diketahui suatu data, ada soal seperti ini ya, kemudian muncul pertanyaan tentukan desil ketiga. Desil ketiganya berapa? Ada 2 pertanyaan ya. Yang B desil ke-6 ya. Nanti akan kita bahas yang ini saja ya. Desil ketiga, nanti untuk yang desil ke-6 bisa kalian kerjakan sendiri ya. Berdasarkan contoh yang akan saya terangkan ini, desil ketiga ya. Oke, langsung kita kerjakan. Jadi tahapan yang pertama untuk menentukan desil seperti tadi ya. Jadi kita harus menentukan kelasnya dulu ya, kelas dari yang ditanyakan, kelas desil ketiga. Menentukan kelas desil yang ketiga. Untuk menentukan kelas desil yang ketiga, nanti kita gunakan rumus yang seperti ini ya. Kelas DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 bagi 10. Ya. Karena yang
ditanyakan desil ketiga, berarti silahkan I ini atau ini ya kita ganti dengan angka 3. Sementara N yang ada di sini kita ganti dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data kita harus menjumlahkan frekuensi ini. Mulai dari 3 tambah 5 berarti 8 ya. 8 tambah 7 15, 15 tambah 10 25, 25 tambah 8 33 tambah 7 40 ya. Jadi N-nya kita ganti dengan angka 40 ya. I-nya ganti 3, N-nya ganti 40. Kalau kita tulis seperti ini ya. Seperti ini ya. Per-nya per 10. Kemudian kita hitung dulu yang di dalam kurung 40 tambah 1. Berarti 41 ya, 41 langsung kita kalikan dengan 3. Ya, berarti 123 ya. 123 kita bagi dengan 10. 123 bagi 10 berarti 12,3. Masih ada tulisan data ke-nya ya. Artinya ini menunjukkan urutan ya, urutan yang ke-12,3. Nah, untuk menentukan urutan yang ke-12,3 kita harus menjumlahkan frekuensinya ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk kelas yang pertama ini ya frekuensinya 3. Artinya sampai sini ya itu baru sampai data yang ketiga. Ya, saya ulang. Di kelas yang pertama ini baru sampai data yang ketiga. Kemudian di kelas yang kedua ini ya sudah sampai ya ditambah lagi dengan 5. Berarti 3 tambah 5 ya 8 ya. Artinya sampai kelas yang kedua ini ya kita sudah sampai di data yang ke-8. Dari ini tambah ini ya. Nah, terus lanjut untuk kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga sudah sampai berapa ini? Coba. Berarti kan ini tambah ini tambah ini ya. 3 tambah 5 8, 8 tambah 7 15. Berarti sampai di kelas 3 yang ini ya, kita sudah sampai di data yang ke-15. Sudah sampai belum? Yang kita kehendaki adalah data ke-12,3 ya, data ke-12,3. Kalau tadi kita tulis ya, ini baru sampai data yang ke-3 ya. Kalau ini baru sampai data yang ke-8 ya. Kalau ini kelas yang ini sudah sampai data yang ke-15. Artinya sampainya ya untuk data yang ini ya, untuk data yang ke-12,3 itu ternyata sampainya setelah kita masuk ke kelas yang ketiga ya. Artinya sudah kita dapatkan kelas ketiga ya, untuk kelas desil yang ketiga itu berada di data ke-12,3 yang lokasinya berada di kelas yang ketiga. Ini ya. Nah, ini kelas yang ketiga. Di mana untuk intervalnya berada di antara angka 160 sampai 164. Nah, posisi jawabannya nanti di sini ya. Jadi jawaban yang akan kita dapatkan nanti berada di antara angka 160 sampai 164 ya. Ini untuk langkah yang pertama, menentukan kelas desil yang ketiga. Tinggal lanjut langkah yang kedua. Langkah yang keduanya adalah kita tentukan desil yang sebenarnya ya. Nanti lokasinya tentunya berada di sini ya. Kita tentukan nilai yang sebenarnya dengan rumus data kelompok ya. Rumus data kelompok sesuai dengan ini ya, nanti
untuk kelas desilnya rumusnya ini ya. Nah, untuk menggunakan rumus ini terlebih dahulu kita harus mencari unsur-unsur yang ada di dalam rumus ini ya. Mulai dari yang pertama ya, B. B ini adalah tepi bawah ya. Tepi bawah dari kelas desil. Tentunya ya kelas desil yang ketiga ini ya. Tepi bawah itu bisa dihitung dengan cara batas bawah. Batas bawahnya yang mana? Batas bawahnya adalah yang ini, 160, yang sebelah kiri ya. Kalau yang ini kan batas atas. Batas bawah 160 kita kurangi dengan 0,5 ya. Jadi batas bawahnya kita ganti dengan 160 kurangi 0,5. Hasilnya berapa? Iya, 159,5. Lanjut, yang berikutnya adalah I. I ini menunjukkan yang ditanyakan. Tadi kita akan menentukan desil yang ketiga. Berarti I-nya kita ganti dengan angka 3. Ya. Kemudian N. N tadi apa ini? Banyaknya data. Ini jumlah keseluruhan ya. Tadi sudah kita jumlahkan, ketemunya adalah 40. Jadi N-nya kita dapatkan banyaknya data ada 40. Kemudian FK. FK ini jumlah frekuensi, tapi sebelum kelas desilnya ya. Jadi sebelum kelas yang ini. Berarti yang mana? Ya tentunya ini. Jumlah dari yang ini. Angka 3 sama 5. Ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas desil yang ketiga. Berarti yang ini ya. Nah. Berarti 3 ditambah 5. Ketemunya adalah 8. Kemudian lanjut F. F ini adalah frekuensi dari kelas desilnya. Karena kelas desilnya yang ini, berarti frekuensi ya ini tentunya 7 ya. Jadi F-nya adalah 7. Kemudian yang terakhir adalah panjang kelas. Panjang kelas bisa kalian hitung dengan cara menentukan selisih dari data ini. Ini dengan atasnya ya. Ini sama atas. Berarti 155 kurangi 150. Ketemunya 5 ya. Boleh juga kalian hitung dari sini ya. Ini kurangi atasnya juga boleh. Ya, atau dari kelas tertentu sembarang ya. Ini dengan atasnya juga sama-sama 5 ya. Ini kurang ini juga 5 ya. Jadi untuk menentukan panjang kelas bisa mendapatkan dari interval manapun ya. Yang penting harus urutan ya. Ini sama ini dikurangi. Kalau ini sama ini, yang paling mudah yang paling kecil angkanya ya. Ini sama ini. Ya sama-sama mudah, kalau kalian pintar ngitung ya sama-sama mudah lah ya. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Nah, kalau sudah ketemu, yaudah tinggal kita masukkan saja unsur-unsurnya ke dalam rumus ini ya. Mulai dari B-nya kita ganti dengan ini ya, 159,5 ya. Ini B-nya. I-nya kita ganti dengan angka 3. N-nya kita ganti dengan 40. FK-nya kita ganti dengan 8. F-nya kita ganti dengan 7. P-nya panjang kelasnya kita ganti dengan 5. Kemudian tinggal menghitung ya. Nah, yang dihitung dulu adalah yang di dalam kurung ya. Jadi ini kita biarkan, ini terakhiran nanti ya. 159,5 ya. Kita cari yang di dalam kurung ini ya. Coba kita hitung ya. Yang dihitung yang ini dulu, yang tumpuk-tumpuk ya. 40 bagi 10 4 ya. Tinggal dikalikan dengan 3. Berarti berapa? 12 ya. Ya. Jadi ini ketemunya adalah 12 ya. Atau boleh ngitungnya kayak gini, 3 kali 40 kan 120. 120 bagi 10 berarti 12 ya. Yang ini 12 ketemunya ya. Saya tulis saja ya, pakai tinta yang agak cerah ya. Yang ini tadi ketemunya berapa? 12 ya. 12
kita kurangi dengan 8 ya. 12 kurangi 8 berapa? Ini 4 ya. Saya tulis saja di sini ya. 4 ya. Per 7 ya. Kali panjang kelasnya 5. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita hitung. Yang ini tetap ya. 159 setengah ya, 0,5 kita tambahkan dengan, nah ini kita hitung dulu ya. Cara ngitungnya gimana? Ini bisa dikalikan aja. 4 kali 5 berapa? 20 ya. 20 kita bagi dengan 7. 20 kita bagi dengan 7. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut sama dengan, masih sama ya, 159,5 kita tambahkan dengan 20 bagi 7. Coba dihitung. 20 bagi 7 berarti 2 ya. 2 koma. Kalau 7 kali 2 kan baru ketemu 14, berarti masih sisa 6 ya. 6 per 7. 6 per 7. 8, 6 ya. 2,86. Nanti sambil dicek kembali ya ini ya. Siapa tahu saya ngitungnya keliru ya. Kita tinggal dijumlahkan saja ini. 159,5 kita tambahkan dengan 2,86. Hasilnya adalah 162 ya. Masih ada komanya. Koma berapa? 36 ya. Iya, seperti ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari yang ditanyakan tadi ini ya. Hasil akhirnya adalah nilai dari desil ketiganya adalah 162 ya, 36 cm ya. Betul ya. Jadi berada di antara angka 160 sampai 164. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya jelaskan di video pembelajaran kali ini ya. Nanti kalau ada sesuatu yang masih membingungkan ya, bisa kalian komunikasikan lewat chat ya. Saya kira itu ya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.